Untuk eh, untuk menilai dan menimbang apakah penyelesaian nanti bisa dilakukan atau tidak seperti itu. Misalkan kalau teman-teman semua kemarin kan saya tanya, Pak bingung Pak gimana gimana. Nah nanti mudah-mudahan sudah belajar probabilitas, mengingatkan kembali waktu dulu sekolah, mudah-mudahan nanti teman-teman semua oh ya seperti ini. Jadi lebih ke logikanya sih nanti kalau misalkan probabilitasnya sekarang eh, diingatkan kembali nih, mudah-mudahan nanti peluang untuk melakukan penelitiannya itu sangat besar sekali seperti itu teman-teman semua ya. Untuk probabilitas. Oke. Nah, tadi udah probabilitas. Nah, ini probabilitas itu kondisi tidak pasti ya. Tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena yang namanya peluang kan kita nggak tahu hasilnya gimana kan. Yang kita bisa tebak itu cuma perkiraan saja untuk peluangnya gitu. Jadi tidak pasti. Nah, prosesnya relatif. Misalkan ilustrasi pertama, ketika Anda mendapatkan uang program atau koin, terdapat dua kemungkinan, yaitu hasil gambar dan angka. Hasil tersebut tidak pasti atau acak. Kita menganggap uang logam tersebut seimbang, sehingga probabilitas hasil berupa gambar adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena diperkirakan atau hasilnya itu antara gambar dan angka itu ada dua kan, ada dua sisi. Nah kalau kita lemparkan nggak mungkin kan kedua-dua sisinya itu terbuka, pasti peluangnya itu cuma 1/2, jadi jawabannya 0,5. Waktu teman-teman semua dulu SMK ini kelas 3 semester pertama ada probabilitas tuh. Nah, mungkin yang kedua, isu kedua, Anda berdiri di bawah pohon dan seseorang bertanya, berapa banyak daun yang ada pada pohon? Kira-kira kalau ada yang nanya gini, bisa nggak jawabnya? Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak Nggak bisa? bisa dihitung, Pak. Nggak bisa dihitung. Kenapa nggak bisa dihitung? Karena daunnya banyak. Karena daunnya Karena, banyak. karena cuma bisa berdiri di bawah pohon aja. Terus? Jadi nggak kelihatan merata. Kelihatan merata, oke. Sebetulnya untuk menghitung itu bisa aja, tapi kan memerlukan waktu yang lama. Terus tadi kata Teh Atia, kenapa di bawah pohon aja jadi nggak kelihatan semuanya seperti itu. Nah, iya tidak pasti karena kadang kan saat kita menghitung misalkan eh, kelihatan nih waktu kita pertama lihat 5 menit kemudian kita enak-enak ngitung kena angin misalkan bisa aja itu jatuh atau posisinya berbeda kan. Nah, acak gitu. Nah, saat melihat pohon, probabilitas jumlah daun lebih dari 1.000 adalah 0,1. Misalkan 1.000, karena banyak misalkan daunnya, jadi diperkirakan itu 1.000 misalkan. Nah, dengan demikian, apakah yang dimaksud dengan probabilitas menurut Anda? Coba, probabilitas menurut Anda jadi apa? Ayo, ada? Probabilitas. Tadi udah disebutin tadi. Kemungkinan yang bisa terjadi, Pak. Oke, betul. Kemungkinan yang bisa terjadi atau peluang suatu kejadian. Nah, kenapa probabilitas sangat diperlukan? Pertama, nanti untuk menghasilkan teori keputusan yang teman-teman akan ambil. Misalkan
dasar probabilitas, diskusi probabilitas diskrit, diskusi norma, teori keputusan, probabilitas, manfaat probabilitas, pendekatan terhadap probabilitas, hukum dasar probabilitas, cara bias menggunakan untuk probabilitas. Ini mungkin teorinya ya, teman-teman semua. Karena kan kita nanti insya Allah pakai aplikasi kan. Nah itu ngomong-ngomong aplikasinya ada yang udah ngedownload. Kemarin Kang Bandu nanya ya. Belum, Pak. Makanya saya nanya itu minta linknya. Soalnya kan ya anak-anak kan beda gitu, Pak. Teman-teman beda bitnya. Ada yang 32, ada yang 64. Yang kira-kira satu link itu ada yang 32, ada yang 64 gitu, Pak. Bapak ada nggak, Pak? Tahu nggak? Nah iya, tapi kan sengaja biar teman-teman semua nyari sendiri, sengaja. Udah nyari, Pak. Cuman udah nyari, udah ke download, udah di proses install, tapi nggak bisa dipasang. Nggak terpasang. Iya. Itu yang lainnya ada yang udah nyoba kayak Kang Pandu. Di tempat kerjanya ada yang pernah pakai SPSS nggak? Atau teman? Assalamualaikum, maaf Pak baru masuk. Waalaikumsalam, ya mangga Kang Endang. Mungkin yang lain ada yang udah download dan udah sukses penginstalannya, coba. Kang Pandu mau dibantu tuh. Tadinya sengaja biar teman-teman semua coba searching, coba download. Soalnya kalau nanti kita mulai praktek, otomatis semua laptop atau device yang teman-teman pakai itu harus sudah terinstall supaya nanti langsung praktek gitu. Jadi kita pertama teori-teori dulu, nanti kita ke prakteknya kayak gitu. Oh, 19 lumayan. Nih. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Manfaatnya mengerti probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contoh, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak. Jadi, di sini teman-teman semua mudah-mudahan dengan belajar dengan probabilitas mengingatkan kembali. Dulu kan teman-teman semua pernah belajar juga waktu SMK mungkin atau waktu SMA tentang probabilitas itu. Jadi mudah-mudahan sesudah kita mempelajari mata kuliah hari ini, teman-teman semua lebih termotivasi untuk secepatnya ke KTI. Kemarin juga dikasih tugas yang instrumen lumayan kan, lumayan menantang juga gitu. Itu baru gambaran aja. Mungkin nanti teman-teman bikin instrumennya bisa lebih kompleks dari kemarin. Itu. Tapi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan tugasnya, yang sudah presentasi. Overall, alhamdulillah bagus semuanya. Mungkin nanti saat materi penelitian lebih ditingkatkan lagi, gitu ya. Baik. Nah, probabilitas suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase percobaan. Artinya, pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasilnya, suatu hasil dari sebuah percobaan. Terus arti dari peristiwa itu kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Nah, misalkan contoh dari probabilitas percobaannya
Pertandingan sepak bola Juventus versus Real Madrid di Stadion GBK tanggal 5 Juni tahun 2021. Hasilnya Juventus menang, Real Madrid kalah. Atau bisa aja seri Juventus tidak kalah dan tidak menang. Nah, ternyata hasilnya itu Juventus menang misalkan. Kenapa? Karena kita hanya bisa untuk menghitung kira-kira apa yang bisa terjadi seperti itu. Nah, dasar sama probabilitas. Konsep probabilitas, banyaknya kejadian yang sulit diketahui dengan pasti, akan tetapi kejadian tersebut dapat kita ketahui akan terjadi dengan melihat fakta-fakta yang ada. Dalam statistika, fakta-fakta tersebut digunakan untuk mengukur derajat kepastian atau keyakinan yang disebut dengan probabilitas atau peluang yang digampangkan dengan P. Nah, probabilitas dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kejadian relatif terhadap kejadian lainnya, dalam arti dapat terjadi lebih dari satu kejadian. Secara kuantitatif, probabilitas adalah pengukuran numerik terhadap kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam rangkaian alternatif kejadian yang akan dapat terjadi. Nah, misalkan ini perumusan probabilitas. Bila kejadiannya terjadi dalam M cara, dari seluruh N cara yang mungkin terjadi di mana masing-masing N cara tersebut mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul, maka kejadiannya adalah, nah ini teman-teman, PE itu berarti peluang E, M per N. Nah, jadi untuk malam ini kita agak pemanasan dulu ya untuk statistikanya, mulai ke angka mungkin. Bisa disiapkan bukunya, alat tulisnya, nanti kita akan menghitung atau kita akan belajar mengingat kembali waktu dulu sekolah tentang peluang. Nah, misalkan hitung probabilitas memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari perangkat kartu Bright yang lengkap. Teman-teman semua tahu kartu Bright? Kartu Bright ada yang tahu atau masih ingat? Kartu remi bukan, Pak? Iya, betul, kartu remi. Kartu remi. Kartu remi kan orang Sunda. Nah, bahasa itunya kartu Bright. Itu. Nah, jumlah seluruh kartu itu 52. Jumlah semuanya. Kartu Bright itu ada berapa warna? Ada 2, yaitu hitam dan merah. Ada berapa berapa bentuk? Ada berapa, Kang Pandu? 4. 4, oke. Yaitu hati, terus halo. Halo Pak, iya Oke. Pak ada suaranya. Ini ada suaranya nggak? Halo? Ada Pak. Oke. Teh Nur, kartu Bright? Kartu remi ya Pak, Kartu remi, tahu? Ada 4 bentuk tadi. Apa aja bentuknya? Hati, terus kayak tempe gitu ya Pak, kotak Waru, Pak, waru. skop ya? Iya, skop. Skop sama satu lagi, apa kayak pohon gitu ya Pak? Keriting. Oh iya keriting. Ya, oke. Kebayang kan bentuknya kayak gimana semuanya? Bayang, Pak. Nah, oke. Kalau perempuan mungkin ada yang tahu dan yang enggak. Tuh. Mungkin waktu SMK dulu kan pernah praktek juga ya. Mungkin gurunya bawa kartu reminya dengan jumlahnya berapa, bentuknya berapa, gitu. Soalnya
lebih enak kalau misalkan praktek menggunakan alat yang sebenarnya misalkan. Nah, kita karena online juga, nah jumlah sebuah kartu ada 52, jumlah kartu hati itu ada 13. Jadi hatinya ada 13, non tempe lah, tempenya ada 13, terus kopnya ada 13, sama kritinya ada 13. 13 kali 4 kan ada 52. Nah, sedangkan di sini peluang kartu hati biar sebuah kartu diambil secara acak dari perangkat kartu berat yang lengkap. Nah, berarti kan peluang itu dari jumlah kartunya ada 13 untuk yang hati, sedangkan jumlah semua kartunya ada 52. Jadi peluang terambilnya satu kartu dari perangkat kartu berat itu yaitu PE sama dengan M per N sama dengan 13/52. Kenapa 13? Karena jumlah kartu hati itu ada 13. Misalkan itu, kan ada juga nih kartu as. Kartu as ada berapa? 3, 4, Pak. 2, Eh. 4. 4. 4. Masing-masing bentuk satu, Pak. Masing-masing 1. Ya, ada yang kritik. Kecuali poker cuma ada 2, Pak. Oh iya, iya mah Kang Panu mah main poker wae. Poker joker apa maksudnya? Joker mah nggak ada. Itu mah joker hanya itu aja. Hiburan aja. Oke. As itu ada 4. Tiap bentuk itu satu kartu as. Terus kalau rajanya ada berapa tiap kartu? Rajanya tiap kartu ada 1. Ada 3. Apa, Pak? Rajanya ada berapa? Tahu banget itu. Ada? Rajanya tiap bentuk cuma Rajanya ada 3. 1. Ada 4. Ada 4. Oh, salah Tiap ya. bentuk Iya. 1 kan Pak jadi 4. Kayaknya 4 Sama semua deh ke Joker. Sama aja Iya. kayak kartu as kan Pak. Iya, sama. Rajanya 4, queen-nya 4, dan jack-nya 4. Kalau kartu angkanya ada berapa angkanya? Sampai 9. 10. Sampai 12. Bentar. 10. Enggak. 2, 3. Apa sih 5, kartu 6, aku 7, tidak tahu 8. ya. 9 sampai 9 Pak. Dari 2 sampai 9. Nyampe 10 lah Kang Panu. 10-nya mau kemanain? Iya 10. 10. As 10 as Jack, 2 Queen, sampai King. 10 baru Jack Queen King. Oh iya. Ya mungkin ini sengaja Kartu yang Uno nggak ada, Pak. kartu Uno. Abisnya nggak tahu kalau kartu yang itu. Oh, gitu. Ini mah kan supaya jadi tahun tuh Teh Rani. Jadi sengaja saya pancing-pancing nih supaya tahu misalkan 52 itu apa aja. Tadi si kartu itu nggak ada nomor 1 ya. Itu cuma dari nomor 2 sampai nomor 10. Berarti kan 9 tuh ya. Karena 2 sampai 10 udah gitu. Nah, Tambah kartu Jack Queen K3. Berarti otomatis jadi 12. Sama lagi satu kartu as. Jadi jumlahnya semuanya ada 13. Itu. Ya. Itu slide-nya belum pindah, Pak. Kuran? Slide-nya belum pindah. Pindah kemana Kang Nang? Enggak, yang dijelasinnya belum masih yang tadi ininya. Oh iya, masih yang tadi. Soalnya kan untuk teteh-teteh nggak pada tahu untuk itunya, untuk jumlahnya itunya. Tuh. Nah, jadi definisinya. Oh, terus teman-teman gini. Yang dimaksud definisi itu tidak bisa dirubah ya. Definisi itu. Definisi itu arti yang tidak bisa dirubah. Gitu. Definisi probabilitas, setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Nah, rumusnya itu jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil.
Nah, definisi yang belum jadi definisi itu namanya postulat, itu beberapa pendapat yang masih bisa berubah-ubah. Kalau udah definisi itu tidak bisa dirubah. Seperti itu. Kalau teman-teman misalkan bisa aja dari definisi dibuat suatu kalimat yang menurut teman-teman semua betul, itu bisa. Tapi jangan ditulis definisi ini adalah, beda lagi dengan arti. Arti ini adalah, kalau arti itu masih bisa dirubah. Kalau definisi itu udah paten seperti itu. Nah, misalkan percobaan kegiatan melempar uang koin, satu gambar dan satu angka. Nah, berarti kan ada dua kemungkinan kan. Nah, berarti probabilitasnya itu 1/2. Kenapa? Karena kan ada dua muncul. Nah, terus untuk kegiatan perdagangan saham, yang pertama itu pasti menjual, yang kedua itu membeli. Nah, maka peluangnya itu 1/2. Perubahan harga bisa inflasi, itu harganya naik, atau deflasi, atau harganya turun, itu sama 1/2. Nah, ada juga misalkan mahasiswa belajar, yang pertama itu lulus memuaskan, yang kedua bisa saja lulus sangat memuaskan, yang ketiga itu bisa lulus terpuji. Jadi probabilitasnya itu sama 1/3. Kalau menurut saya, kenapa? Yang tidak lulusnya kita hilangkan supaya teman-teman semua termotivasi untuk cepat lulus. Dan saya doakan mudah-mudahan dapat predikat lulus terpuji semuanya. Cum laude. Amin. Iya, cum laude. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Belum ada, Pak. Oke, Pak, nggak ada. ya, Pak, izin bertanya, Pak. oke, mangga. Kalau rumus yang tadi PE sama dengan M per N, Ini, itu PE apa ya yang tadi ya? oh ini peluang. Peluang. P itu peluang, E-nya itu tadi misal E adalah kejadian munculnya kartu hati. Gitu. Kadang kan kita malas nulis peluang kejadian munculnya kartu hati. Nah, maka ganti dengan E aja. Misalkan ada tulisan misal E. Gitu. Jadi inti nama sama dengan ini, jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil. Gitu. Kalau misalkan apa ini teh, kartu, terus yang lainnya itu ada dadu ya. Dadu berapa mata dadu? Kebayang nggak dadu? 6 ya, Pak? 6, Pak. Dadu ada 6. Oke, dadu ada 6. Yang ganjilnya berapa? 3. 1, 3, 5. 3. 5. Oke, yang genapnya 2, 4, 6 2, ya. 4, 6. Oke. Gitu Kang Endang untuk yang ini PE M per N. Mungkin mengingatkan waktu dulu sekolah ya. Ada yang baru lulus nggak di sini teh? Angkatan yang baru lulus nggak? Saya Pak baru lulus. Oh gitu. Baru 10 tahun, baru 1 tahun. Baru 7 tahun. Oh, baru 1 tahun sama Mejil. Oke, ya nggak apa-apa. Ini sambil mengingatkan, gitu. Soalnya kalau teman-teman semua sering diasah nih, mudah-mudahan nanti membuat keputusannya itu bisa lebih baik lagi, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, next. Nah, probabilitas suatu kejadian didasarkan pada pengalaman pribadi dan dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Misalkan kayak gini. Sejak Januari 2008 hingga Juli 2008, BI rate berkisar 8% sampai 8,5%. Inflasi cenderung konstan di kisaran 3% sampai 4%.
Berdasarkan informasi tersebut, diperkirakan tingkat bunga KPR pada akhir tahun 2008 paling tinggi sebesar 13% per tahun. Itu mah contohnya ya. Nah, ini kita mulai ke perhitungan. Ini probabilitas peristiwa A itu PA, P itu peluang, itu P itu antara bisa lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan dari 1. Nah, untuk probabilitas komplementer maksudnya peluang A tambah peluang ingkaran dari A itu harus 1. Gitu. Kenapa harus 1? Karena suatu kejadian itu pasti nanti ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. 1 di sini maksudnya nanti hasilnya akan membuat suatu gambaran dari suatu populasi atau dari sampel tersebut. Selanjutnya hukum penjumlahan, hukum perkalian. Nah, hukum penjumlahan, jika A dan B merupakan peristiwa saling lepas, maka A itu yang kayak U gitu, masih ingat nggak? Itu maksudnya apa? Kayak U kayak gitu. Gabungan, Pak. Gabungan nggak sih, Pak? Oke, alhamdulillah betul, gabungan. A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Misalkan, contoh PA 0,35, PB 0,40, terus dan PC 0,25. Terus teman-teman semua mengingatkan bahwa kalau angka sesudah koma itu dibacanya satuan ya, jangan puluhan. Jadi bukan 0,35 atau 0,40 atau 0,25 tetapi dibacanya satuan kalau sesudah koma. Jadi 0,35, 0,40 dan 0,25. Maka peluang A gabung C sama dengan 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,60. Jadi meskipun tidak ada irisan, tapi ini judulnya itu pengen tahu keseluruhan, itu meskipun nggak ada irisan itu harus dijumlahin. Seperti itu. Contoh soal 1, perusahaan pembungkusan makanan beku menjual 3 jenis makanan setengah matang beku yang dibungkus chicken nugget, ayam goreng tepung, dan kentang goreng. Sebagian besar berat setiap kantong adalah tepat, namun karena ukuran ketiga jenis makanan tersebut berbeda, terdapat bungkus yang kurang atau lebih dari yang seharusnya. 200 bungkus mempunyai berat yang kurang, 3.000 bungkus mempunyai berat yang tepat, dan 300 bungkus mempunyai berat yang lebih. Jika diambil sebuah bungkus, berapa probabilitas bungkus tersebut akan mempunyai berat yang kurang atau lebih? Nah, lihat. Kira-kira dari soal ini bisa nggak? Kebayang nggak? Apa yang lagi diobrolkan, apa yang lagi didiskusikan, dan apa yang ditanyakan? Coba. Halo, halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak, dengar, Pak. Dengar, Pak, siap. Kayak gimana? Jadi 200 bungkus yang kurang, 3.000 bungkus bisa pas, 300 lebih, Pak. Antara kurang, pas, dan lebih. Terus? Dibuat perbandingannya nggak sih, Pak? Oke.
yang kurangnya 200. Kalau atau yang lebih gitu berarti ditambah ya, Pak? Iya. 500 per 3.500. Oke, coba. Betul. Karena ada kata atau, di total keseluruhan terdapat 3.500 bungkus. Yang tepat ada 3.000 bungkus. Jadi tes bila diambil satu bungkus dan terpilih bungkus dengan berat kurang atau lebih, berat tidak tepat, itu berarti 1 dikurangi 3.000 per 3.500 atau sama dengan 1 dikurangi diperkecil. 3.000 per 3.500 diperkecil bisa dibagi 5, dibagi 500. Jadi hasilnya 6 per 7. Jadi 1 kurangi 6 per 7 itu 1 per 7. Atau tadi kan 200 per 3.500 ditambah 300 per 3.500. Jadi hasilnya 500 per 3.500 atau diperkecil jadi 1 per 7 atau 14,29%. Kebayang? Puyeng? Puyeng. Puyeng, oke. Oke. Apa-apa. Yang penting untuk malam ini kita mulai pemanasan ke angka-angka. Gitu. Takutnya Kang Lang udah nggak sabar untuk menghitung. Jadi Kang Lang dalam hari ini kita mulai berhubungan dengan angka-angka. Meskipun masih dasar. Santai aja, Pak. Oh, santai. Iya, Pak. Santai bari ngopinya, kalem. Ya, Pak. Oke, sampai sini tanyakan dulu nggak? Kalau 1 dikurang 6 per 7 sama dengan 1 per 7. Itu satunya itu dibikin 7 per 7 dulu, Iya. dikurang per 7 gitu, Pak ya. Jadi 1 per 7 Jadi ya. kan itu beda bentuk ya. Bentuk pecahan dengan angka biasa. Nah, angka biasanya itu dikompresi dulu ke pecahan. Karena 1 itu 7 per 7. Jadi 7 kurang 6 kan 1 ya. Jadi 1 per 7. Kayak gitu. Oke, Pak, siap. Kalau nggak ada yang tanyakan, lanjut. Nah, sekarang tadi kan itu sekarang hukum penjumlahan. Jika A dan B merupakan peristiwa yang tidak saling lepas, ada peristiwa bersama atau joint event, yaitu P atau peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Nah, yang kayak N itu iris ya. Iris. Ini nih. Nah, ini. Itu iris. Kalau tadi kan yang kayak U ini dan gabung. Kalau iris itu atau nah, apabila P A iris B 0,2 maka P atau peluang A gabung B 0,35 ditambah 0,40 dikurangi 0,2 sehingga menghasilkan 0,55. Ini hukum penjualannya. Jadi nanti teman-teman semua bisa cari yang samanya di mana dulu. Kalau udah ketemu yang samanya baru dikurangi jumlah A keseluruhan dikurangi yang samanya atau sebaliknya B keseluruhan dikurangi yang di A ada, yang di B ada, seperti itu untuk kejadian yang tidak saling lepas.
Atau dia ada di A juga, ada di B juga, kayak gitu. So, ini ada yang tanyakan? Kalau iris itu apa Pak? Iris tuh? Yang sama. Itu. Ya. Yang samanya, kejadian yang samanya. Misalkan gini nih, di tempat kita kerja, misalkan di apotek. Di apotek, kalau laki-laki perempuan saling lepas atau tidak saling lepas kalau kita pisahkan laki-laki perempuan. Saling lepas atau tidak saling lepas? Kalau yang normalnya ya, laki-laki perempuan itu bisa dikatakan saling lepas atau tidak saling lepas? Saling lepas. Saling lepas. Karena tidak ada kesamaan kan? Nah, jadi kalau misalkan, tapi beda lagi Pak, kayak misalnya teman-teman semua, yang di Indonesia misalkan kita main ke luar negeri nih, ke Thailand, di sana kan nggak hanya perempuan atau laki-laki aja, tapi banyak jenis kelamin yang lainnya misalkan. Nah itu bisa pesionya ke saling tidak lepas kayak gitu. Karena kan kalau di Indonesia kan itu dilarang ya, kalau misalkan di luar negeri kan bebas kayak gitu. Itu untuk contohnya. Nah, contoh soal selanjutnya, dari 200 orang menghadiri acara launching produk, diketahui 125 orang adalah wanita. 75 orang adalah sarjana dan 25 orang adalah wanita dan sarjana. Jika seorang yang hadir akan terpilih mendapatkan hadiah, berapa probabilitas bahwa orang tersebut adalah pertama wanita, yang kedua sarjana, yang ketiga sarjana atau wanita, yang keempat wanita tapi bukan sarjana, yang kelima bukan wanita dan bukan sarjana. Jadi kita lihat di sini. Kalau misalkan kita jumlahkan, semua yang hadir itu kan cuma 200 ya. Wanita ada 125. Tapi yang sarjana itu ada 75. Nah, tapi ada 25 orang yang wanita juga, sarjana juga. Berarti kalau dijumlahkan kan lebih dari 200 ya. Bisa jadi 225. Nah, di sini berarti yang merupakan wanita dan sarjana itu kayak ini, tengah-tengah yang tadi nih, kayak AB ini. Gitu. Jadi yang wanita juga, sarjana juga itu jadi irisannya di sini. Itu yang dinamakan dengan irisan. Begitu. Nah, sekarang bisa lihat nih diagram pennya. 200 di sini itu semestanya atau jumlah dari semuanya. Misalkan W itu wanita, S itu sarjana, WS itu berarti wanita dan sarjana. Yang pertama teman-teman bikin, kalau gambarkan itu, oh berarti ada wanita, ada sarjana, jadi ada yang wanita dan ada yang sarjana. Oh gitu ya, oke. Yang pertama dihitung itu yang merupakan wanita dan sarjana dulu. Kenapa? Kalau kita udah mengetahui yang irisannya ada berapa orang, itu ini enak kalau kita sudah tahu. Tadi kan 25. Tapi katanya wanitanya ada 125. Oh, berarti sisa yang bukan sarjana tapi wanita aja itu ada 100. Dan yang kedua, sarjana katanya ada 75. Tapi ada 25 yang wanita juga sarjana. Berarti sisanya 75 kurang 25 itu 50. Nah, udah gitu kita lihat. Ini yang pertama peluang wanita. Wanita itu 125. Berarti kalau dibagi itu jadi 0,625. Terus peluang sarjana itu 75 per 200. Tinggal dibagi. Itu masukkan 0,375.
Yang ketiga, peluang apa yang ketiga tadi tuh? Yang ketiga, peluang wanita atau sarjana. Yang perlu diingat kalau ada kata atau berarti itu ditambah. Tapi karena di sini ada yang samanya, maka ditulis 125/200 ditambah 75/200 dikurangi yang irisannya berapa? Yang irisannya itu ada 25 orang, berarti 25/200. Nah, sesudah dioperasikan 25 tambah 75 200 ya. 200 kurang 25/200 menghasilkan 0,875. Terus yang D, wanita dan bukan sarjana, ada kata dan, otomatis irisan. Nah, berapa irisannya? Wanita aja, bukan sarjana, berarti yang ininya nggak ke bawah. Yang WS, nah yang ini nggak ke bawah. Jadi yang ke bawahnya cuma yang ini aja, wanitanya aja. Berarti 100 orang per 200 itu 0,5. Kayak gitu. Dan misalkan wanita yang bukan wanita dan bukan sarjana. Oh ini kurang. W is S. Ini harusnya ada corak di sini komplemennya. Jadi kebalikan dari semuanya. Jadi ada 25 orang per 200 yaitu 0,125. Oke, untuk soal ini ada yang tanyakan? Tadi beda nomor kalau Gimana hati ya? tadi kalau atau itu berarti ditambah ya Pak ya? Iya, Kalau dan pakainya irisan. iya. Halo? Halo? Oke Pak, terima kasih. Oh, soalnya nggak masuk, maaf hati ya. Oke, sama-sama. Yang lainnya? itu beda nomor 4 sama nomor 5 Pak, kan sama tuh P W irisan S. Oh, Dimana ini. sama, bedanya di mana Pak? Ini tadi harusnya ada di sini di E-nya itu ada ini, ada coraknya di sini bedanya. Jadi komplement dari W irisan S gitu di penulisannya. Oh, beda di stripnya Pak ya, W-nya ya. W-nya yang Iya, kan ini kalau yang D wanita dan bukan sarjana. Sebetulnya kalau supaya nggak bingung mah kita lihat di gambarnya aja. Kalau kita udah bikin diagram pennya, enak. Kalau misalkan udah bikin diagram pennya, kenapa enak? Jadi kalau misalkan eh, diagram pennya udah ada, nanti nggak akan bingung. Tinggal masukkan, berarti nggak yang bukan sarjana, yang wanita aja berarti 100 orang. Kayak gitu. Lebih ke logikanya sih bisa aja. Gitu, Kang Nang. Jadi untuk probabilitas itu lebih condongnya nanti teman-teman semua lebih ditingkatkan logika matematikanya supaya nanti pengambilan keputusan apakah nanti kesimpulan dan lain-lainnya itu lebih tepat seperti itu. Oke Pak, nuhun Pak. Oke, siap. Ayo, yang lainnya tanyakan. Ayo, Kang Pandu ada, Kang Pandu? Berarti kalau angkanya ini sama Pak, ini kan 25. Hmm?
yang di luar. Ini yang di dalam juga 25, berarti kalau angkanya sama, yang satu di luar, yang satu di dalam gitu, Pak. Enggak. Enggak. Berarti Kang Panu sengaja itu disamakan. Pasti ada yang nanya. Enggak. Jadi maksudnya logikanya sih Kang Panu yang jalannya. Jadi kalau misalkan di dalam diagram pennya yang wanita, sarjana atau wanita dan sarjana itu kalau dijumlahkan kan 100 tambah 25 tambah 50 cuma 175 kan? Otomatis di luar diagram pennya itu ada 25. Kebetulan aja sama. Jadi yang jadi patokannya 200 ini Kang Panu nih. Jumlah dari populasinya atau semestanya 200 orang. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya yang di luarnya beda angka sama yang di dalam nggak apa-apa, Pak? Nggak Nggak apa-apa. maksudnya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Misalkan gini, Kang Panu nih. Kelas ini jumlahnya itu berapa semuanya tuh? 23 apa 22? Nah, misalkan 23. Misalkan pasti kan misalkan kita kelompokkan misalkan ada 10 orang yang kerja di apotek misalkan dan ada 8 orang yang kerja misalkan di rumah sakit gitu. Dan ada 5 orang yang kerjanya di 2 tempat, yaitu di apotek dan rumah sakit misalkan. Nah, berarti kan yang di tengahnya itu 5 orang kan. Jadi kita yang pertama itu situ, yang di tengahnya dulu. Yang 5 orangnya itu dulu, yang di sini dulu nih. 5. Kalau ini 5, berarti yang di apotek tadi kan 10, berarti yang apotek aja itu 5. Terus yang di rumah sakit tadi kan 8, kurang lebih berarti 3. 3 tambah 5 tambah 5 berarti cuma 13 misalkan. Jumlahnya yang di sini berarti jadi 13 kan. Semuanya ada 23 berarti di luarnya ada 10. Gitu Kang Pandu. Jadi lebih ke logikanya sih. Jadi kalau lihat angka emang membuat pusing gitu. Jadi malam sekarang emang saya suka kalau buat teman-teman semuanya pusing gitu. Itu request Kang Pandu hari ini katanya mau menghitung Pak. Oke, siap. Astagfirullahaladzim. Enggak. Tapi berarti kita patokannya dari jumlahnya itu ya, Pak? Iya, jumlahnya tetap. Ini kan 200, berarti kita patokannya dari 200 ya? Tetap dari sana. Oke. Makasih, Pak. Siap. Yang lainnya mangga. Lumayan kan malam agak-agak cenghar gitu. Di bawah tidur juga udah hilang semua, Pak. Ya nggak hilang lah. Kan filenya sudah saya share, nggak hilang gitu. Ya nggak apa-apa kan teman-teman semuanya kan ada kerja dan aktivitas lainnya gitu. Kita sama-sama ini aja, sharing aja gitu. Mengingatkan. Kadang kan dengan kekontingan pekerjaan kita gitu kan. Kadang kita lupa akan memikirkan hal yang lainnya misalkan yang mudah-mudahan diingatkan nih. Kenapa diawali probabilitas untuk malam ini? Ya mudah-mudahan nanti ke depannya untuk menentukan peluang itu bisa lebih dimaksimalkan. Itu sih tujuannya bukan ke angkanya sih, tapi cara berpikirnya, logika matematikanya nanti yang diperkuatnya gitu. Kadang kan kita nanti kalau misalkan nanti penelitian kan harus memikirkan biaya, waktu, dan lain-lain. Gitu sih. Jadi nantilah berjalan dengan waktu, bisi Kang Panuna beki puyeng, ya bisi
Iya, ini sesuai permintaan KM ya, Bapak KM. Oke, yang lainnya? Tes Siti Aisyah ada? Ada, Pak. Oke, ada yang tanyakan nggak? Tes Siti. Teh Nida. Ada yang tanyakan nggak Teh Nida? Itu Pak yang saya kan dikurang 25. Itu 25-nya yang di WS apa 25 yang di luar, Pak? Yang di WS. Jadi dikurangi nan jumlah yang irisannya gitu. Kalau misalkan saling lepas, itu tambah aja 125 tambah 75. Tapi karena kebetulan di dalamnya itu ada orang atau ada yang sama, komponen yang sama, jadi dikurangi 25 yang dalam sih, bukan yang luar. Itu Teh Nida. Oke, makasih Pak. Oke. Teh Revi ada? Kang Mario, ada yang menanyakan nggak Kang Mario? Oh, Kang Pandu berarti ada beberapa orang yang nggak masuk ya? Cuma 20 orang Kang Pandu. 3 orang yang nggak masuk, Pak. Hmm, gitu. Teh Rani, ada yang tanyakan? Aman, Pak, Bis, saya. bisa nggak semangat dikasih angka nih sama Kang Pandu? Aman, Pak, aman. Aman. Oke. Berarti kalau rumus itu disesuaikan dengan soal Pak ya? Iya. Kayak W itu kan wanita. Nah, kalau soalnya beda lagi berarti bukan W ya. Iya, ini mah cuma pengganti aja sih. Misalkan mau ABCG juga boleh gitu. Nah, kebetulan W ini wanita, S sarjana gitu. Bisa. Yang Ya, jadi namanya pasti ya. simbol itu kita bisa bikin gitu. Tapi masih bikin di sana teh. Tapi orang lain harus ngerti kenapa kita ambil simbolnya itu gitu. Misalkan W kan karena wanita, S itu karena sarjana misalkan. Seperti itu Kang Dang. Oke Pak. Oke, siap. Next ya. Hukum perkalian. Nah, ini dikali nih. Kalau dikali mah gampang kan, tinggal ngalikun. Pada pelemparan 2 kali sebuah dadu, tadi dadu kan 6 ya isinya kan. Berapa probabilitas munculnya muka dadu 6 pada lemparan ke-1 dan kedua. Nah, pasti kan kalau angka 6, dadu kan ada 6 mata dadu ya. Betul, Pak. Kita lempar. Kalau misalkan yang jatuhnya itu angka 1, apakah itu muncul muka 6 atau mata dadu 6? Enggak kan? Nah, Dan tapi iya. Jadi kita diibaratkan aja. Jadi kalau misalkan dilempar itu berarti cuma 1/6 kesempatannya. Nah, karena ada 2 kali pelemparan, yang keduanya berarti sama 1/6. 1/6 kali 1/6 itu 1/36. Kayak gitu. Probabilitas bersyarat. Nah, pada permainan kartu remi, berapa probabilitas kartu as muncul dan pengembalian 1 dan 2? Nah, misalkan as kan ada 4 ya. Ada 4 berarti 4
per 52 karena jumlah karetnya ada 52. Kenapa yang keduanya jadi 3 per 51? Coba. Karena udah keluar 1, Pak. Oke, betul. Karena kartu asnya udah diambil kan 1 kali kan? Jadi berubah jadi 3. Kenapa 51? Karena kartu as yang tadi yang diambil nggak dikembaliin lagi. Sebab ada keterangan tanpa pemulihan, berarti kartunya tidak dikembalikan. Gitu. Oke, mantep. Sehat ya. Jadi dikalikan menghasilkan 0,0045. Nah, ini sebuah himpunan terdiri dari 100 orang mahasiswa FPUI, diketuai 50% adalah perempuan, 20% dari mahasiswa putri adalah penerima beasiswa, dan 60% dari mahasiswa putra penerima beasiswa. Jika seorang mahasiswa terpilih secara acak untuk diwawancarai, berapa probabilitas yang terpilih adalah mahasiswa penerima beasiswa? Berarti tadi penerima beasiswa ada berapa orang? 20%. 20%? Dari 100. Ayo. Ayo, di sini nih logikanya. Coba. Ada 100 orang mahasiswa nih. Diketahui 50%-nya perempuan. Terus 20% dari mahasiswa putri adalah penerima beasiswa. Dan 60% dari mahasiswa putra penerima beasiswa. Berarti mahasiswa penerima beasiswa berapa persen? 20% dari 50. Oke, betul. 20% dari 50. Berarti berapa? 20% dari 50. 30. 10, Kak. 10 orang ya. Kalau 60% dari putra, berapa? 30. Oke, sip. Mantap-mantap ya jam segini logikanya. Mantap-mantap. Oke. Nah, ini lihat. Anggap jumlah seluruh mahasiswa adalah 100 orang. Kemudian isilah saya informasi dalam soal. Beasiswa itu tadi benar 40 per 100. Itu kan? Putih beasiswa itu A, iris B. Itu 10 per 100. Berarti masih putri atau penerima beasiswa. PA-nya itu 50 per 100 sama 40 per 100 dikali 10 per 100 jadi 80 per 100. Ya, Mami Putri dari penerima beasiswa PA per B itu 10 per 40 atau 0,25. Nah, kalau menggunakan rumus kayak gini, jadi sebetulnya teman-teman tadi kan tanpa menggunakan rumus juga langsung kejawab kan ini. Jadi logikanya yang harus lebih diasah seperti itu. Nah, bisa aja misalkan pakai diagram pohon untuk menjawabnya yang tadi gitu. Tapi kan kebayang ribet dan lamanya gitu. Nanti kita kan membuat sebuah peluang lebih enak nanti pakai aplikasi misalkan. Ini terma bias bisa dibaca. Oke. Ini faktorial. Masih ingat faktorial? Yang tanda seru, ini kayak tanda seru. Misalkan 3 faktorial berarti itu dari angka 3 dikalikan sampai angka 1. Jadi menghasilkan angka 6.
Kalau misalkan 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu faktorial. Jadi dijumlahkan, dikalikan sampai bilangan paling kecilnya. Nah, ada permutasi, ada kombinasi, bisa dibaca. Nah, ini coba untuk latihan. Diketahui banyak mahasiswa dari 500 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah itu matematika ada 329, statistika itu ada 186, fisika itu ada 295, dan ada juga mahasiswa yang mengikuti matematika dan statistika itu ada 83, matematika dan fisika itu ada 217, statistika dan fisika itu ada 63. Berapa mahasiswa yang mengikuti 3 mata kuliah tersebut? Dari ini kira-kira diagram pennya kayak gimana nih? Kalau soalnya kayak gini. Ada yang kebayang nggak diagram pennya seperti apa? Bapak tulisannya bisa diputihin Pak, hitam blur gitu Pak. Blur? Emang nggak kelihatan? Mungkin pakai HP kan jadi kurang kelihatan ya. Oh. Putih.